Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 231-240. Ya Tuhan, Mila. Lihat, bajingan itu ada di sini. Bukankah dia bersama Alice? Apa yang dia lakukan di luar kelas kita? Puff, apakah menurutmu si brengsek menyedihkan ini tertarik pada Mila kita lagi? Ya Tuhan, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Alice. Mengapa dia setuju untuk pergi keluar dengan brengsek yang menyedihkan? Gerald sedang menunggu di luar kelas Mila. Sekelompok teman sekelasnya segera mengejeknya. Namun, Gerald sudah kebal terhadap semua ini. Hanya meminta Mila untuk pergi jalan-jalan dengannya. Mila sedikit terkejut bahwa Gerald akan datang jauh-jauh ke sini untuk mencarinya. Dia telah menunggu Gerald meneleponnya, tetapi dia menjadi sangat kecewa setelah Gerald tidak meneleponnya. Oleh karena itu, dia datang ke kelas secara langsung. Mila segera menyetujui permintaannya, itu karena dia mempercayai Gerald sekarang. Bahkan, Mila menyesalinya saat dia menamparkan Gerald tempo hari. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia bukan orang seperti itu. Begitu dia menjelaskan hal-hal kemarin, dia percaya apa yang dia katakan. Semua orang terkejut ketika keduanya berjalan keluar kelas dan melangkah keluar kampus. Gerald, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa sepupu tertuaku baru saja kembali dari negara M? Dia telah sibuk berurusan dengan bisnisnya, tetapi jadwalnya telah bebas baru-baru ini. Dia selalu ingin bertemu denganmu. Aku ingin kamu mentraktir kakak sepupuku yang tertua untuk makan malam. Jawab Mila. Oh, baiklah kalau begitu. Kapan? Gerald merasa lega ketika dia merasa bahwa kemarahan Mila telah mereda. Dia langsung setuju. Kamu tidak ada kelas di sore hari, kan? Kenapa kita tidak makan siang bersama? Sepupu tertua saya akan sibuk lagi dalam beberapa hari. Dia akan kembali ke M Country setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Baik-baik saja maka, dan itu diselesaikan. Gerald mulai mencari tempat makan. Dia tidak ingin pergi ke Mayberry Commercial Street karena terlalu banyak wajah yang dikenalnya di sana. Selain itu agak terlalu mewah. Setelah membahas masalah ini, Gerald memutuskan tempat yang disebut rumah bambu kecil. Itu adalah tempat yang agak sepi, dan meskipun itu bukan bagian dari Mayberry Commercial Street, itu masih merupakan restoran yang dikembangkan oleh Mayberry Commercial Group. Dalam hal pendapatan, bahkan 3 restoran di Mayberry Commercial Street tidak dapat dibandingkan dengan uang yang diperolehnya. Begitu dia mendengar ini, Gerald dengan cepat memesan kamar di restoran sebelum langsung menuju ke sana bersama Mila. Setibanya di sana, Gerald menyadari bahwa rumah bambu kecil tidak semegah atau semewah yang dia kira. Sebaliknya, semuanya terasa seolah-olah mereka baru saja memasuki desa pegunungan kecil setelah meninggalkan kota. Semua ruangan di bangunan kecil itu terbuat dari batu, elegan dengan sentuhan kesederhanaan. Itu tampak seperti sebuah pondok yang keluar langsung dari masa lalu. Ini, suster cara ini. Setelah menunggu kurang dari setengah jam, seorang gadis cantik dan berpakaian modis masuk ke restoran. Gerald dan Mila telah menunggu di luar, di mana Mila menyambutnya dengan gembira. Oh, Mila, siapa yang memilih tempat ini? Mengapa restoran ini? Itu terlihat sangat ketinggalan zaman. Wanita cantik bernama Cara berjalan ke arah mereka. Dia memasang ekspresi jijik di wajahnya saat dia melepas kacamata hitamnya. Halo, sepupu Cara. Saya Gerald. Akulah yang memutuskan restoran ini. Jawab Gerald sambil tersenyum tipis. Cara sangat mirip dengan Rita. Keduanya sangat cantik. Dan bersama dengan kecantikan mereka yang luar biasa, muncul pula harapan yang luar biasa. Gerald berharap dia akan mengeluh tentang restoran segera setelah dia tiba. Haha, Rita, adiknya, juga seperti ini. Cara tidak sopan. Dan dia mulai berbicara begitu dia masuk ke ruangan. Oh, jadi kamu Gerald. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Saya mendengar 2 adik perempuan saya mengatakan betapa beratnya Anda. Dan Anda bahkan membeli Lamborghini setelah mendapatkan jackpot. Jadi kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Dia bahkan mengangkat tangannya dan menutupi hidungnya sedikit. Di sini sangat bersih. Jadi bagaimana mungkin ada bau busuk?
Kara langsung ke intinya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya berapa banyak uang yang tersisa dari kemenangan lotre? Dia bertanya. Geralt tersenyum kecil. Tidak banyak. Saya sudah menghabiskan sebagian besar. Hah, jadi saya menebaknya dengan benar. Anda memiliki mentalitas orang kaya baru yang khas. Seharusnya tidak apa-apa bagi mereka yang dapat menyimpan kekayaan mereka. Tetapi saya yakin Anda mungkin berlebihan mengingat mobil yang baru saja Anda beli. Jawab Cara sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Geralt hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Tampaknya baik Mila maupun Rita tidak menyebutkan apapun tentang identitasnya kepada saudara perempuan mereka. Keduanya rupanya menyimpan rahasianya dengan aman. Jadi, Geralt, apa rencanamu untuk masa depan? Cara bertanya sekali lagi. Geralt hanya bisa menjawab dengan ceroboh ketika dilontarkan dengan pertanyaan seperti itu. Aku belum mengetahuinya. Cara menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mila segera mengubah topik. Saudari Cara, bukankah kamu mengatakan beberapa teman yang belajar dan bekerja di luar negeri akan datang ke Mayberry City hari ini? Di mana mereka? Oh, ya. Mereka juga akan ada di sini. Aku awalnya berencana untuk makan siang bersama agar kalian berdua bisa mengenal mereka juga. Mereka semua adalah elit yang telah belajar di luar negeri. Tetapi lihat saja tempat yang rendah ini. Bagaimana mungkin aku bisa meminta mereka? Hah, saya percaya restoran yang dipesan Geralt sebenarnya cukup bagus. Suster Cara. Apalagi tempat ini menyediakan penginapan dan kita bisa dengan mudah mengatur akomodasi mereka. Jawab Mila. Cara hanya bisa merengek tak berdaya. Hahaha, apa? Mengatur agar mereka tinggal di sini. Suster, apakah Anda mencoba mempermalukan saya di depan teman-teman saya? Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Cara menjawab teleponnya dengan tergesa-gesa. Apa? Anda sudah sampai? Ah, kakakmu sudah menjemputmu. Oh tidak. Aku belum makan. Saya sedang bersiap untuk makan siang dengan saudara perempuan saya sekarang. Tempat ini disebut rumah bambu kecil. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk tidak datang ke sini. Tempat ini terlihat sangat rendah. Jadi kamu harus pergi ke tempat lain untuk makan. Saat dia berbicara, Cara melirik Geralt dengan ekspresi jijik. Dia merasa bahwa Geralt adalah orang yang sangat rendah. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar akan datang ke sini? Geralt dan Mila tidak tahu apa yang mereka katakan melalui telepon. Tetapi sepertinya teman Cara ingin datang untuk melihat tempat ini. Cara merasa ngeri. Dia mulai mengeluh setelah menutup telepon. Oh, kakak, lihatlah bagaimana Anda akan mempermalukan saya hari ini. Saya mendorong pertemuan dengan beberapa teman sekelas saya pada siang hari ini hanya agar saya bisa datang dan bertemu dengan Anda. Akibatnya, lihat saja tempat seperti apa yang diatur pacarmu untuk kita makan siang. Saya awalnya berencana untuk Geralt untuk mengatur beberapa akomodasi untuk teman-teman saya tetapi lupakan saja. Cara mengeluh dalam diam. Geralt sedikit terdiam. Meskipun rumah bambu kecil tampak seperti tempat yang sangat sederhana dan sederhana. Selain dari makanan yang sangat mahal di hiburan Gunung Wayfair, makanan di sini juga sangat mahal. Fokus utama Wayfair Mountain Entertainment adalah pemandangan, hiburan, dan pengalaman bersantap mereka. Adapun rumah bambu kecil, seperti namanya, fokus utamanya adalah pengalaman bersantap yang luar biasa di lingkungan yang elegan dan vintage. Rumah bambu besar dan dinding batu digunakan untuk mengilustrasikan hal ini. Apalagi para chef yang bekerja di restoran ini semuanya merupakan chef papan atas yang mengkhususkan diri dalam berbagai masakan lokal di tanah air. Namun, sepertinya Cara agak tidak puas. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia hanya akan mengatur agar mereka pergi ke Wayfair Mountain Entertainment sebagai gantinya. Pada waktu bersamaan, sebuah mobil mewah tiba-tiba datang. Ponsel Cara juga mulai berdering. Cara berdiri dengan malu ketika dia berkata, mereka benar-benar datang ke sini. Baiklah, mari kita keluar dan melihat-lihat. Cara melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari restoran saat dia menjawab panggilan itu. Lisa, Yara, kamu di sini, ya? Cara, ya ampun. Tempat macam apa ini? Itu tidak terlihat mengesankan sama sekali. Dua wanita cantik keluar dari mobil dan menyapa Cara saat ini. Wanita bernama Lisa menyeret pengemudi keluar dari kursi pengemudi saat dia mencoba memperkenalkan seorang bocah lelaki tampan kepada Cara. Cara, ini saudaraku, Kuron.
Dia datang jauh-jauh ke Mayberry City dari Windmill, hanya untuk menjemputku hari ini. Dia bilang dia ingin membawaku berkeliling Mayberry City. Wow, itu keren. Kuron juga sangat tampan. Cara menjawab sambil tersenyum. Halo, Suster Cara. Aku biasa mendengar kakakku mengatakan betapa cantiknya dirimu. Tapi aku benar-benar tidak percaya sama sekali saat itu. Namun, setelah melihatmu hari ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa Sister Cara, kamu bahkan lebih cantik secara pribadi daripada yang digambarkan kakakku. Kuron berkata sambil tersenyum dan menyesuaikan setelan jasnya. Dia terus memuji Cara karena sangat cantik. Ngomong-ngomong, Cara, apakah gadis cantik ini saudara sepupu Mila yang selalu kamu bicarakan? Dia terlihat seumuran dengan adikku. Lisa menjawab dengan senyum di wajahnya. Kuron juga melirik Mila saat ini. Kuron tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mila begitu dia melihatnya. Dia terlalu cantik. Oh iya, saya juga akan memperkenalkan saudara perempuan saya ke Kuron sehingga mereka berdua bisa saling mengenal dan menjadi teman. Cara tersenyum ketika dia berbalik dan memberi isyarat agar Mila datang dan menyapa. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba ingat bahwa Mila sudah punya pacar dan pacarnya yang jelek berdiri tepat di sebelahnya sekarang. Sial, bagaimana mungkin dia bisa melupakan Geral? Halo, kakak Lisa, ini pacarku. Geral ingin mentraktir semua orang makan hari ini. Mila memegang lengan Geral saat dia memperkenalkannya kepada orang-orang di sana. Perkenalan ini membuat Lisa dan kakaknya langsung kehilangan minat. Jadi, dia sudah punya pacar. Hehehe, apa yang mungkin enak di sini? Saya mendengar beberapa teman sekelas saya mengatakan bahwa tempat terbaik untuk makan adalah di Mayberry Commercial Street. Ada restoran bagus bernama Homeland Kitchen yang menyajikan makanan enak di sana. Mengapa kita tidak pergi ke sana saja? Aku akan mentraktir semua orang untuk makan. Dapur Tanah Air. Saya juga pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya. Itu keren. Ayo pergi ke sana kalau begitu. Cara jelas tidak keberatan tentang perubahan lokasi. Dapur Tanah Air jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat ini. Namun, Geral tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka semua tidak tertarik dengan restoran ini. Karena mereka semua bersedia pergi ke sana, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Geral dan sekelompok orang melaju menuju Homeland Kitchen. Lamborghini Geral memang mengejutkan semua orang pada awalnya. Namun, Cara segera menjelaskan situasinya kepada mereka. Dia berbicara tentang bagaimana Geral menghabiskan uang tanpa perencanaan sama sekali. Dengan cara ini, saudara kandung Wade yang awalnya penuh dengan kekaguman pada Geral juga mulai menunjukkan penghinaan padanya. Mereka merasa bahwa sangat sia-sia bagi seseorang seperti Geral untuk mengendarai mobil yang begitu bagus. Geral hanya tersenyum acuh tak acuh. Selanjutnya, waktu Kuron untuk pamer. Dia menelepon teman-temannya di Mayberry City sebelum dia memesan kamar yang lumayan bagus di Homeland Kitchen. Semua orang terkejut, terutama Cara. Wow, Kuron. Saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki jaringan dan koneksi yang begitu baik di Mayberry City. Hahaha, ya. Homeland Kitchen memang merupakan restoran yang sangat mewah dan mewah jika dilihat sekilas. Kami tidak akan berani makan di tempat seperti ini. Kamu tidak seperti beberapa orang yang hanya akan memilih restoran di daerah pedesaan untuk kita makan. Cara melirik ke sekeliling suasana dan interior ruangan, dan dia langsung jatuh cinta padanya. Oke, saya sangat senang Sister Cara menyukainya. Salah satu teman baik saya adalah pelanggan tetap di Homeland Kitchen. Kita bisa datang ke sini lagi lain kali. Mila, apa pendapatmu tentang tempat ini? Kuron menatap Mila saat dia tersenyum dan bertanya padanya. Adapun Geral, Kuron jelas mengabaikannya. Bagaimanapun, sebagai perbandingan, Kuron adalah pewaris kaya yang mendapat dukungan dari ayahnya. Di sisi lain, Geral tidak lebih dari seorang brengsek menyedihkan yang tidak memiliki latar belakang sama sekali tetapi cukup beruntung untuk memenangkan sejumlah uang dari lotre. Tidak buruk, apalagi yang bisa Mila katakan. Dia hanya mengangguk dengan sikap acuh tak acuh. Kuron, kamu sudah berada di tahun ketiga universitasmu. Anda selanjutnya akan beralih ke magang Anda segera setelah tahun senior Anda. Apa rencanamu? Apakah kamu akan melanjutkan studi ke luar negeri? Atau, tanya Cara dengan riang, mungkin saya akan berencana untuk memulai bisnis. Tetapi saya tidak akan pergi ke luar negeri untuk belajar lagi. Bahkan,
Rencana saya selalu memulai perusahaan saya sendiri. Hahaha, ini rencana yang sangat bagus. Perekonomian domestik di negara kita sangat baik dan stabil sekarang. Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah di depan Anda jika Anda menjadi bos bagi diri sendiri. Cara menjawab sambil mengangguk setuju. Pada saat yang sama, dia melirik pacar saudara perempuannya yang hanya duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat kecewa. Dia bisa melihat sekilas apakah seseorang akan menjadi orang yang menjanjikan atau tidak dan cara jelas merasa bahwa Geralt benar-benar putus asa. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menjadi orang yang menjanjikan dengan potensi apapun dalam hidup ini. Saudara Geralt, apa rencana Anda untuk magang? Apakah Anda akan pergi ke surat kabar atau departemen editorial? Kuron bertanya sambil mencibir Geralt. Saya sebenarnya belum punya rencana apa-apa. Mungkin saya akan mengambil mata kuliah yang relevan di Departemen Ekonomi dan Manajemen. Geralt menjawab dengan santai. Hehe, Anda hanya memenangkan sedikit uang dari lotre jadi apakah Anda bahkan perlu mengikuti kursus pilihan khusus hanya untuk mengelola uang itu? Geralt, saya menyarankan Anda untuk menghubungi perusahaan yang baik sesegera mungkin. Untuk orang-orang seperti Anda, jelas lebih baik Anda memiliki lebih banyak asuransi dan dana perumahan. Kalau tidak, saya benar-benar khawatir Anda mungkin tidak dapat menemukan istri di masa depan. Cara menjawab sambil tertawa, ini karena dia juga belajar ekonomi dan manajemen di luar negeri. Dia merasa bahwa itu benar-benar lelucon bahwa Geralt sebenarnya tertarik untuk belajar ekonomi dan manajemen. Selain itu, Geralt juga bisa mengetahui arti yang jelas di balik kata-kata cara. Dia jelas mengisyaratkan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak menyetujui hubungannya dengan Mila. Mila terus berusaha mengalihkan topik dari topik cara. Untungnya tepat saat itu, makanan sudah disajikan. Halo, Tuan dan Nyonya. Ini adalah anggur merah Romane Conti yang ada di rumah. Nikmatilah. Seorang pelayan masuk saat dia dengan hormat menghadiahi mereka sebotol anggur merah. Romane Conti, serius. Ini adalah merek anggur merah nomor 1 di dunia. Ini peringkat pertama di antara 10 merek anggur paling mewah di dunia. Setelah mendengarkan pengantar pelayan, cara, Lisa, dan semua orang tercengang. Mereka bekerja dan tinggal di luar negeri, jadi mereka jelas tahu banyak tentang anggur merah. Bawa ke sini dan biarkan aku melihat apakah itu nyata atau tidak. Wajah cara memerah karena terkejut saat dia dengan hati-hati mengambil sebotol anggur merah dan memeriksanya berulang kali. Menjelang akhir, dia merasa lebih bersemangat setelah melihatnya. Ini sebenarnya asli. Ah, biarkan aku melihatnya juga. Lisa juga bersemangat kali ini. Semua orang melihat ke arah Kuron dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Seolah-olah mereka awalnya berpikir bahwa dia hanyalah seseorang yang hebat. Tetapi saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa dia memang luar biasa. Kuron, bisakah kamu memberitahuku latar belakang seperti apa yang dimiliki temanmu? Kapan Anda memiliki jaringan yang begitu kuat? Apakah Anda tahu bahwa anggur merah semacam ini biasanya hanya dinikmati oleh bos besar dari luar negeri? Semakin cara memandang Kuron, semakin dia menyukainya. Iya kakak, kenapa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki koneksi yang begitu kuat? Ayolah. Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan dariku? Saya juga tidak terlalu tahu. Bagaimanapun, teman saya benar-benar memberi saya terlalu banyak wajah hari ini. Hahaha, Kuron sedikit linglung karena dia merasa bahwa seluruh perasaan yang diberikan semua orang kepadanya terlalu berlebihan. Kuron juga tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa gembira ketika cara dan yang lainnya mengaguminya. Geralt hanya acuh tak acuh di samping. Dia percaya bahwa sebotol anggur merah ini pasti diberikan oleh Jen. Gadis ini benar-benar memberinya terlalu banyak wajah. Namun, meskipun Kuron mengambil hasil dari kemenangannya, Geralt tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tahu bahwa cara tidak akan mempercayainya. Alasan kedua adalah karena Geralt tidak ingin menghancurkan harapan bahagia semua orang. Hanya untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Membosankan. Geralt berpikir bahwa itu sudah cukup untuk membuat semua orang bahagia. Makanan berlalu begitu saja. Sepanjang makan, cara mulai merasa bahwa Geralt semakin merusak pemandangannya. Dan dengan itu, dia tidak bisa berhenti membandingkan Geralt dengan Kuron.
Setelah mereka selesai makan, semua orang turun dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Kuron pergi ke meja depan untuk membayar tagihan. Tuan, Anda memiliki diskon 30% untuk makanan ini. Apa? Semua orang terkejut lagi ketika kasir di meja depan mengatakan ini. Sial, Kuron. Kamu benar-benar luar biasa. Anda bahkan bisa mendapatkan diskon 30%. Ini benar-benar luar biasa. Cara berseru kaget lagi. Hehehe, ini hanya masalah kecil. Sister Cara. Mila, mengapa kita tidak pergi keluar dan bersenang-senang bersama? Setelah itu, kita bisa mengatur tempat untuk adikku beristirahat nanti. Baik, baik. Sejujurnya, saya sering bermain dan berkeliling Mayberry City ketika saya masih muda. Namun, setelah pergi ke luar negeri, saya belum banyak kembali. Tapi aku bisa meminta adikku untuk meminta cuti sekolah nanti sore. Setelah itu, kita semua bisa keluar bersama dan bersenang-senang. Saya juga memiliki beberapa teman sekolah menengah dan universitas yang ingin bertemu dengan saya juga. Kita semua bisa hangout bersama kalau begitu. Cara menjawab sambil tersenyum. Itu keren. Jika itu masalahnya, maka saya hanya akan memesan meja lain di Homeland Kitchen untuk makan malam-malam ini. Kuron menjawab sambil menepuk dadanya dengan lembut. Nah, kakak Lisa. Kami masih memiliki sesuatu yang terjadi di sekolah nanti sore jadi kami tidak akan bergabung dengan kalian lagi. Selamat bersenang-senang. Aku akan kembali ke universitas dengan Gerald dulu. Mila tahu bahwa Gerald sedikit tidak nyaman. Sebenarnya, dia ingin mengundang Gerald keluar untuk makan bersama saudara perempuannya hari ini agar dia bisa membuatnya terkesan. Namun, Kuron mengambil semua pusat perhatian darinya. Mila juga mengerti bahwa Gerald tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitasnya sendiri. Karena dia takut Gerald akan marah, Mila merasa bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah kembali dengan Gerald terlebih dahulu. Ah, tapi nggak seru sama sekali kalau nggak ikut kita. Mila, bagaimanapun, kami membutuhkan Anda untuk menjadi pemandu wisata kami. Kuron memohon. Ketika dia melihat kegigihan Mila, dia malah harus menatap Cara dengan memohon. Cara segera memahami niatnya dan dia melirik Gerald dengan dingin sebelum dia berkata kepada Mila, Mila, ikut aku sebentar. Aku harus membicarakan sesuatu denganmu. Cara menarik Mila ke samping. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan dengan suara rendah. Cara menatap Gerald dari waktu ke waktu sebelum dia melihat ke arah Kuron. Dia mungkin mencoba membujuk Mila untuk putus dengan Gerald sesegera mungkin dan menjalin hubungan dengan Kuron sebagai gantinya. Mila menolak untuk melakukan seperti yang disarankan Cara pada akhirnya. Kakak, kamu bisa pergi dan bersenang-senang. Gerald dan aku akan kembali ke universitas dulu. Mila dan Gerald pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Cara tidak bisa membantu tetapi merasa sangat cemas. Sepertinya dia tidak akan bisa menjodohkan mereka berdua. Kakak Cara, tidak apa-apa. Mila adalah adikmu jadi dia secara alami juga teman baikku. Aku pasti akan mencarinya lebih sering di masa depan. Kuron mau tidak mau merasa sedikit lebih kecewa. Namun, dia hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya. Baiklah, Kuron, saya senang Anda tidak patah semangat. Jangan khawatir, Kuron, aku pasti akan membuat kakakku putus dengannya cepat atau lambat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, Kuron? Cara menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, rombongan berkeliling ke beberapa tempat di Mayberry City. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Cara awalnya berencana untuk mengundang beberapa temannya dari sekolah menengah dan universitas untuk datang dan bergabung dengannya untuk makan malam nanti malam. Namun, Kuron dan saudara perempuannya belum berencana untuk pergi. Karena itu, mereka hanya membuat janji untuk makan bersama agar bisa lebih mengenal satu sama lain juga. Kuron terus menunjukkan sisi murah hatinya. Dia memesan kamar lain untuk makan malam di Homeland Kitchen. Lagi pula, pelayan di Homeland Kitchen sangat murah hati padanya sejak awal hari itu. Ada begitu banyak orang asing di sini sekarang sehingga dia bisa pamer sekali lagi. Cara mengundang 5 hingga 6 teman lainnya untuk datang dan bergabung dengan mereka untuk makan malam. Oleh karena itu, mereka memesan kamar yang lebih besar untuk makan malam-malam ini. Lanjutkan, bawakan aku semua hidangan terbaikmu di restoranmu. Kuron membuang kunci mobilnya ke samping sebelum menyilangkan kakinya. Wow, Cara,
Apakah ini adik laki-laki yang luar biasa yang Anda bicarakan sebelumnya? Dia memiliki kepribadian yang sangat baik dan dia juga terlihat sangat karismatik. Hahaha, ngomong-ngomong, Cara, apakah dia punya pacar? Aku punya adik sepupu yang masih lajang juga. Oh, kalau saja aku bisa punya pacar seperti dia juga. Semua teman Cara yang datang semuanya perempuan. Sepanjang waktu, mereka semua dipenuhi dengan kekaguman dan penghargaan saat mereka melihat Kuron. Anak laki-laki kaya sudah sangat menarik sejak awal. Ini bahkan lebih untuk anak laki-laki kaya yang bisa memimpin. Cara tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa Kuron tidak punya pacar. Jika dia dirampok oleh gadis lain, maka saudara sepupu tersayangnya tidak akan punya kesempatan lagi. Haha, kalian harus berhenti menjadi idiot. Oke, makanan akan segera disajikan. Akan ada lebih banyak kejutan setelah makanan disajikan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghargai kejutannya. Oke, Cara menjawab dengan senyum di wajahnya. Ah, kejutan macam apa itu? Cara, Anda telah memberi kami harapan yang sangat tinggi sejak kami datang ke sini sekarang. Iya, katakan saja apa itu. Cara tersenyum sebelum dia berkata, kamu akan tahu setelah pelayan selesai menyajikan hidangan untuk kami. Pada saat yang sama, Cara memiliki harapan yang sangat tinggi di hati. Ini juga alasan mengapa Cara ingin Kuron tampil. Dengan cara ini, dia juga akan mendapatkan banyak wajah dan rasa hormat. Dia akhirnya menunggu pelayan selesai menyajikan semua hidangan mereka. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, semua hidangan Anda sudah disajikan. Silakan nikmati makan malam Anda. Pelayan itu tersenyum sebelum dia berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Cara bertanya dengan curiga. Apakah Anda yakin telah melayani kami semuanya? Apakah kamu tidak melupakan sesuatu sama sekali? Pelayan itu menggelengkan kepalanya berulang kali ketika dia berkata, tidak, saya sudah membawa dan melayani Anda semua yang Anda pesan. Membanting, segera. Cara membanting tangannya dengan keras ke atas meja. Apakah kamu buta? Apakah Anda tidak tahu siapa yang membeli makan malam ini hari ini? Ini Tuan Wade, tidak bisakah kamu melihat bahwa kami belum memiliki minuman di meja kami? Cara dengan marah mengingatkan pelayan itu. Sejujurnya, ini membuatnya kehilangan muka. Bagaimanapun, Cara kembali ke negara itu setelah belajar dan bekerja di luar negeri. Dia tinggal di M Country sekarang dan dia memiliki standar yang sangat tinggi. Orang-orang seperti ini terlahir narsis. Mereka hanya mampu mencintai sedikit, kecuali wajah dan reputasi mereka sendiri. Maaf, Nona, tapi Anda belum membuat pesanan. Berikut daftar minuman yang kami sajikan. Tolong, lihatlah. Pelayan menyerahkan menu kepada Cara. Kali ini, Cara tercengang. Salah satu teman sekelasnya mencibir. Cara, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada kejutan setelah makan? Mana kejutannya? Saya tidak akan melihat menu. Biarkan saya mengingatkan Anda sekali lagi. Ini Tuan Wade. Tuan Wade ada di sini. Saya pikir Anda harus tahu lebih baik daripada tidak memberi muka. Cara sekali lagi memanggil nama Kuron. Maafkan aku, Nona. Semua tamu di restoran kami adalah eksekutif muda dan bos besar. Kami tidak memberikan hadiah kepada semua orang setiap hari. Kamu serius sekarang? Apakah Anda tidak akan memberi saya wajah sama sekali? Tahukah Anda siapa Tuan Kennedy? Dia temanku yang baik. Tanya Kuron dalam perselisihan. Saya tahu ada seorang pemuda bernama Kennedy, yang sering datang ke sini untuk makan. Kami juga tidak memberinya hadiah gratis. Jawab pelayan itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sial, Anda benar-benar tidak memberi saya wajah sama sekali. Ya, baik Kuron dan Cara memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka saat ini. Ini terutama benar mengingat bagaimana semua teman sekelas Cara memandangnya, tertawa di antara mereka sendiri. Lagi pula, wanita suka membandingkan segalanya. Bahkan jika mereka semua adalah teman dekat, naluri persaingan mereka satu sama lain seringkali kuat. Karena Cara belajar di luar negeri dan saat ini bekerja di sana, kelompok pacarnya sudah iri padanya sejak awal. Jika dia benar-benar memohon kehadiran yang begitu kuat padanya, mereka pasti akan lebih cemburu dan iri padanya. Namun, hal yang lucu adalah sepertinya Cara dan pemuda ini, Kuron, mempermainkan diri mereka sendiri. Lupakan, kamu tidak tahu apa-apa.
Saya tidak akan berbicara dengannya lagi. Dan saya tidak ingin makan di sini hari ini. Aku ingin dia tahu siapa yang dia sakiti. Kuron juga sangat marah, membanting tangannya ke meja dengan keras. Setelah itu, dia langsung memimpin Cara dan yang lainnya. Orang ini mungkin tidak tahu siapa dia, tapi gadis kasir di lantai bawah pasti tahu. Dia harus mendapatkan kembali wajah dan reputasinya di sana. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju ke meja depan. Aku tidak akan makan di sini setelah ini. Berikan aku tagihannya. Kuron berbicara lebih keras dari yang seharusnya. Gadis kasir itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap saja mencetak tagihannya. Halo Pak. Pengeluaran Anda untuk malam ini adalah $12.000. Apakah Anda akan membayar dengan kartu kredit atau uang tunai? Apa? $12.000. Bagaimana dengan diskon 30%? Tanya Cara kaget. Diskon? Maaf Nona. Tetapi kami tidak memiliki penawaran seperti itu di restoran kami untuk saat ini. Gadis kasir secara alami mengenali mereka dan hanya memandang mereka dengan jijik. Lagi pula, dia berbicara begitu keras. Berpura-pura begitu murah hati. Sebaliknya, dia tampak sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat uang $12.000. Apakah kamu lupa bahwa kita makan di sini saat makan siang juga? Anda memberi saya diskon 30% pada waktu itu, dan Anda bahkan memberi kami sebotol anggur merah yang berharga secara gratis. Cara merasa wajahnya berubah menjadi hijau. Tentu saja, aku ingat itu. Namun, kami memberi Anda diskon 30% dan botol hanya untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada tamu kami yang paling terhormat dan berharga. Faktanya, jika tamu itu yang menyelesaikan tagihan, kami tidak akan menagihnya untuk makan sama sekali. Oh, apalagi, sepertinya tamu kita yang paling terhormat tidak ada di sini malam ini. Jelas gadis kasir dengan nada dingin. Apa, kamu tidak menghadap ke Kuron? Kara sedikit terkejut. Tapi siapa tamu terhormat dan berharga yang datang ke sini untuk makan siang ini? Itu adalah Mila dan Geralt. Mila selalu menjadi orang yang tulus dan rendah hati. Dia pasti tidak akan makan di tempat mewah seperti itu. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu paling terhormat dan berharga di Homeland Kitchen? Tunggu, mungkinkah, Geralt? Cara buru-buru bertanya. Apakah Geralt tamu terhormat yang Anda maksud? Kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa salah satu dari Anda adalah tamu kami yang paling terhormat di siang hari. Gadis kasir menjawab sambil tersenyum kecil. Sial, apa yang sedang terjadi? Pada siang hari, hanya Geralt dan Mila yang ada di sini. Meskipun pihak lain menolak untuk mengatakan apa-apa, Cara sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Itu semua mungkin karena Geralt. Tapi bagaimana mungkin, salah satu teman sekelas SMA Cara. Donna tiba-tiba angkat bicara. Hehe, Cara. Bukankah kamu seharusnya memberi kami kejutan? Apakah ini kejutan yang kamu berikan kepada kami? Donna dan Cara adalah teman baik sejak SMA dan mereka bahkan teman kuliah di universitas. Meskipun mereka adalah sahabat, mereka adalah jenis sahabat yang suka bersaing dan membandingkan semua yang dimiliki satu sama lain dari awal hingga akhir. Pertama, Donna akan iri pada Cara, dan kemudian, Cara akan cemburu pada Donna. Kemudian, Cara belajar dan bekerja di M-Country berkat hasil yang luar biasa. Ketika datang ke kompetisi, itu menunjukkan bahwa Cara akhirnya menang atas Donna. Sebenarnya, dia baru saja akan menertawakan di depan Donna, tetapi siapa yang mengira akan menghadapi situasi ini? Cara menjadi semakin malu dan kesal, terutama ketika Donna sengaja mempersulit keadaan. Mereka pasti tidak akan mendapatkan diskon hari ini. Namun, itu juga akan sangat memalukan bagi mereka jika mereka memutuskan untuk kembali ke tempat duduk mereka. Kuron hanya bisa menggigit peluru dan menyelesaikan tagihan dengan wajah gelap. Dia harus membayar $12.000 untuk makan tanpa mengambil satu gigitan pun. Yang lebih buruk adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa menertawakan sama sekali. Sekarang setelah dia selesai membayar jumlah yang besar dan kuat, Kuron tidak mampu lagi membayar akomodasi mereka. Ngomong-ngomong, Cara, teman-temanmu dari luar negeri belum punya tempat tinggal, kan? Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya dapat membuat pengaturan untuk beberapa makanan dan akomodasi untuk mereka. Kita bisa menikmati makan bersama sebelum akhirnya mendapatkan istirahat malam yang baik.
Saya yakin kita semua akan merasa tidak nyaman tidur dengan perut kosong. Donna menyilangkan tangannya dan tersenyum pahit saat meninggalkan Homeland Kitchen karena malu. Cara tidak ingin dikalahkan. Tidak apa-apa, saya punya uang. Saya mampu untuk mengatur akomodasi mereka. Mengapa saya tidak meminta pria untuk menginap di hotel bintang 5 di Mayberry City? Donna, jika kamu baik-baik saja, kamu tidak perlu kembali malam ini. Aku juga bisa mengatur kamar untukmu malam ini. Kebetulan kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kita bisa mengobrol dengan baik kalau begitu. Ah, cara. Kupikir karena kamu baru saja kembali ke negara ini dan kamu memiliki bisnis keluarga. Kupikir kamu bisa sangat murah hati. Mengapa hanya hotel bintang 5? Tidakkah kamu pikir kamu tidak cukup perhatian? Tanya Donna sambil tersenyum. Cara bertanya. Kalau begitu, mengapa Anda tidak memberitahu saya di mana saya dapat menemukan tempat yang sangat istimewa atau mahal di Mayberry City selain hotel bintang 5? Hehe, tentu saja. Ada. Pernahkah Anda mendengar tentang hiburan Gunung Wayfair? Tanya Donna dengan bangga. Kuron buru-buru mengatakan sesuatu agar tidak ada yang melupakan kehadirannya. Hiburan Gunung Wayfair. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Saya juga mendengar bahwa mereka mungkin adalah villa sumber air panas terbaik di seluruh negeri. Nilai konsumsi mereka sangat tinggi dan mereka yang masuk dan meninggalkan tempat itu adalah beberapa individu yang paling kuat dan berpengaruh. Saya juga pernah mendengar tentang Wayfair Mountain Entertainment sebelumnya. Namun, saya tidak mampu membeli tempat itu. Jika Anda dapat memberi saya nama tempat lain, saya akan membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk masa tinggal kami di sana. Jawab cara. Dia menyadari Donna sengaja mempersulitnya. Baik-baik saja maka, aku akan memberimu nama tempat lain sekarang. Kita bisa pergi ke manor terbaik kedua Mayberry City. Tempat ini juga menawarkan makanan dan akomodasi. Itu tidak lain adalah rumah bambu kecil. Sejauh yang saya tahu, nilai konsumsi di sana sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Wayfair. Anda telah melakukan hal yang sangat baik untuk diri sendiri beberapa tahun ini. Jika Anda benar-benar dapat mengatur agar kami tinggal di sana malam ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan selain memandang Anda dan menunjukkan banyak rasa hormat kepada Anda. Ketika saya melihat Anda di masa depan, saya tidak akan memanggil Anda Cara, tetapi Sister Cara. Donna menjawab dengan bercanda. Dia tidak mengatakan semua itu untuk memprovokasi Cara. Donna hanya mengatakannya untuk bersenang-senang. Lagi pula, setiap orang biasa tahu bahwa meskipun mereka punya uang, ada dua tempat yang masih tidak bisa mereka masuki begitu saja. Mereka tidak lain adalah hiburan Gunung Wayfair dan rumah bambu kecil. Di satu sisi, Donna hanya memberitahu Cara bahwa dia tidak boleh begitu angkuh dan sombong hanya karena dia belajar di luar negeri dan saat ini bekerja di sana. Pasti ada manfaat yang tidak akan bisa dia dapatkan dengan satu atau lain cara. Namun, Cara tidak bisa menahan tawa. Rumah bambu kecil, apakah Anda mengacu pada rumah pertanian itu? Jika saya dapat mengatur agar kita semua tinggal di sana malam ini, Anda harus menghormati janji Anda dan memanggil saya Sister Cara. Cara menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika Donna melihat bahwa Cara serius, dia langsung berkata, "Oke. Jika Anda benar-benar mampu untuk menginap semalam di sana, saya pasti akan memanggil Anda Sister Cara." Hahaha, oke. Sudah beres kalau begitu. Lisa, Kuron, kita bisa mulai mengemudi. Ayo pergi ke rumah bambu kecil. Apakah itu lelucon? Mereka awalnya seharusnya makan siang di Little Bamboo House, yang diatur oleh si brengsek menyedihkan itu, geral. Setelah hanya melihat tempat itu sekali, Cara sudah cukup. Hanya udik desa yang akan mengunjungi tempat seperti itu. Meskipun itu tidak penting lagi baginya. Karena mereka sudah bertaruh, dia akan puas jika yang dilakukan Donna hanyalah memanggilnya sebagai Sister Cara. Mereka tiba di tempat beberapa saat kemudian. Pelayan, ambilkan kami meja dengan hidangan paling mahal. Dan juga, 1, 2, 3, 4, 5, atur 5 kamar untukku malam ini, teriak Cara. Saat ini, dia merasa bahwa dia sangat keren. Oke, Bu, saya akan membuat semua pengaturan sekarang. Total harga kamar adalah $75.000. Silakan geser kartu Anda di sini. Pelayan itu membungkuk hormat pada Cara. Wanita ini sangat kaya. Ah, apa? $75.000.
Kami hanya memesan 5 kamar, dan saya akan dikenakan biaya 75.000 untuk 1 malam. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Cara tanpa basa-basi. Ya, Bu, ini hanya harga untuk kamar standar. Namun, semua kamar yang Anda pesan dilengkapi dengan makan malam gratis. Kami juga telah mengumpulkan koki terkenal dari seluruh dunia untuk menyesuaikan makanan Anda sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Pelayan itu tersenyum dan mendorong mesin pos ke depan. Ini, tunggu sebentar, berapa biayanya hanya untuk makan malam di sini? Cara menelan ludah. Kalau hanya makan malam untuk kalian semua, kami biasanya tidak menyediakan kamar. Namun, jika Anda benar-benar menginginkan kamar, Anda dapat memesannya seharga $22.000. Setelah itu, Anda akan dapat menikmati makanan dari seluruh bagian selatan negara itu. Selama Anda bisa memberi nama hidangannya, para koki pasti akan bisa menyiapkannya untuk Anda. Meneguk, Cara benar-benar tercengang. Ternyata ini bukan tempat yang akan dikunjungi orang desa kapanpun mereka mau. Bahkan seorang bangsawan seperti dia hampir tidak mampu membeli tempat ini. Cara tiba-tiba teringat Geralt. Dia awalnya mengatur jamuan makan siang untuk mereka, bahkan berencana untuk memberikan akomodasi juga. Berdasarkan perhitungannya, itu mungkin akan menelan biaya sekitar 75 hingga 90.000. Dengan kata lain, Geralt sebenarnya kaya raya. Ternyata dia tidak menghabiskan semua uangnya. Cara juga yakin bahwa orang di Homeland Kitchen yang memiliki wewenang untuk memberi mereka anggur merah yang mahal tidak lain adalah Geralt. Ya Tuhan, ternyata Geralt lah yang paling punya muka. Hehe, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Cara, jika Anda tidak mampu membelinya, maka akui saja bahwa Anda tidak mampu. Biarkan saya membuat semua pengaturan yang diperlukan. Kami akan pergi dan makan sesegera mungkin. Aku benar-benar kelaparan sekarang. Donna menjawab, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Omong kosong, saya di sini hanya sore ini. Ngomong-ngomong, Lisa, kalian juga datang ke sini, kan? Kami hampir makan dan tinggal di sini. Balas Cara, bisakah kamu berhenti bertingkah seolah kamu sangat hebat? Donna sudah mulai sedikit menggurui Cara. Siapa bilang aku berpura-pura? Mengapa Anda tidak bertanya kepada pelayan apakah kita ada di sini lebih awal sore ini? Bukankah seseorang bernama Geralt Crawford memesan jamuan makan siang dan akomodasi? Memohon Cara. Ya, Bu. Memang ada Tuan Crawford yang memesan jamuan makan siang dan akomodasi pada siang hari ini. Dia bahkan mendapat suite paling mewah. Itu $90.000 untuk Anda. Pelayan itu sangat terkesan karena manajer mereka yang arogan bahkan tidak berani menegakkan punggungnya di depan orang bernama Geralt ini. Ini benar-benar mengejutkan semua orang yang bekerja di restoran. Astaga, standarnya adalah $90.000. Cara benar-benar shock. Dia tidak bisa tidak memikirkan betapa hebatnya jika hanya Geralt yang ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja saat itu. Wajah apa yang tidak bisa dia berikan? Tapi apa? Dia benar-benar menjadi gila. Cara dipenuhi dengan penyesalan dan dengan cepat memanggil sepupunya, Mila. Dia ingin bertanya apakah dia bisa meminta Geralt untuk membantu mereka dengan makanan dan akomodasi lagi. Mila memberitahu sepupunya bahwa dia tidak bisa menghubungi Geralt. Itu karena, saat ini, Geralt memiliki tugas yang berbeda untuk diselesaikan. Percepat, kamu sangat lambat. Kenapa kamu tidak menjawab? Saya pikir Anda akan menyelinap pergi. Cassandra mengendarai mobilnya, dan dia berteriak dingin pada Geralt, yang datang ke arahnya. Maaf, instruktur, ponsel saya mati. Bisakah Anda meminjamkan saya powerbank Anda? Geralt menunjuk ke powerbank di mobil Cassandra. Ambil. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Cassandra menjawab dengan jijik. Geralt mencolokkan ponselnya ke powerbank. Menurut kesepakatan mereka, Cassandra akan membawa Geralt ke bar malam ini. Sayangnya, setelah tenang dan memikirkannya, Geralt merasa bahwa ini semua agak dramatis. Dia adalah pemilik Mayberry Commercial Street. Sekarang, dia akan pergi dan bekerja di bar baru bawahan. Geralt tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu sesuatu, tanya Cassandra ketika dia sepertinya mengingat sesuatu. Geralt, semua orang yang akan hadir semuanya adalah orang-orang yang bereputasi dan berpengaruh. Teman saya tahu bahwa Anda adalah murid saya. Jadi,
Anda lebih baik tampil baik malam ini. Jika Anda berani mempermalukan saya, Anda bisa menunggu saya berurusan dengan Anda. Kata Cassandra kasar. Geralt tidak menjawab dan terus menatap keluar jendela. Perhatikan perilakumu. Cassandra mendengus sebelum akhirnya berhenti bicara dan fokus mengemudi. Cassandra berpakaian menarik dan provokatif hari ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Geralt berada dalam jarak yang begitu dekat dengannya. Dia bisa mencium aromanya, dan dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa wanita ini tidak menarik. Saat Geralt tenggelam dalam pikirannya sendiri, mereka telah tiba di pintu masuk bar baru Jalan Komersial Maybury. Mobil mewah besar dan kecil diparkir di depan pintu masuknya, dan banyak orang berjalan masuk dan keluar. Geralt juga bisa melihat bahwa Flynn telah mengirim stan bunga di dekat pintu masuk bar. Mau tidak mau, bagaimanapun juga, dia harus menunjukkan rasa hormat, karena mereka akan bekerja di jalan yang sama. Bahkan Michael, bos baru mereka, juga mengirimi mereka stan bunga sebagai berkah. Jelas sekali pemilik bar baru itu pasti memiliki koneksi yang sangat bagus dan kuat juga. Cassandra, kenapa kamu baru sampai di sini? Aku sudah menunggumu. Sepasang yang berpegangan tangan muncul dari kerumunan orang ketika mereka datang untuk menyambut Cassandra. Maafkan saya sedikit terlambat. Berkat kemacetan itu. Selamat, Kasih. Saya harap bisnis Anda akan terus berkembang. Kata Cassandra kepada wanita yang ternyata istri pemilik bar. Hahaha, saya senang Anda bisa sampai di sini hari ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa seseorang untuk membantuku? Ya, saya lakukan. Dia ada di sini. Keduanya melanjutkan obrolan mereka. Geralt bosan melihat ke stan bunga untuk melihat apakah ada nama yang dia kenal. Cassandra tiba-tiba menyeret Geralt ke Kasih. Bos wanita memanggilmu. Oh, halo. Saya Geralt. Geralt bereaksi cepat, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Keadaan mulai menjadi canggung. Kasih dan kekasihnya menatap tangan Geralt dengan ekspresi kaku di wajah mereka. Dia pikir dia siapa? Bukankah dia hanya karyawan paruh waktu? Apakah dia benar-benar berpikir dia layak untuk menjabat tangan mereka? Banyak orang hari ini menempatkan banyak penekanan pada wajah dan reputasi mereka. Oleh karena itu, etika menjadi kebutuhan mutlak. Namun, jika kesenjangan status kedua belah pihak terlalu besar, berjabat tangan akan agak tidak sopan. Begitulah mentalitas Kasih. Dia hanya bisa tersenyum meremehkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tarik tangan sialanmu kembali sekarang. Teriak Cassandra. Tolong. Sedikit realisasi diri. Ya, Kasih. Kenapa kamu tidak memberinya sesuatu untuk dikerjakan sekarang? Baik, dia bisa pergi ke bar dan membantu menyajikan minuman atau semacamnya. Kasih juga menatap Geralt sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Dan begitu saja, Geralt menjadi server di bar. Cassandra secara alami mengikuti Kasih, bos wanita, ke kamar paling mewah di bar. Tempat itu sangat ramai dan penuh sesak, terutama malam ini karena banyak ahli waris kaya ada di sini. Tamu di meja 6 ingin 3 lusin bir. Apa? Tapi aku terlalu sibuk untuk pergi. Ada terlalu banyak tamu malam ini. Kami sama sekali tidak mengharapkan ini. Persetan, apakah Anda berdiri diam? Atau apa? Mengapa Anda tidak mengirim bir ke meja 6? Pelayan di bar menunjuk Geralt, yang baru saja duduk untuk beristirahat setelah memindahkan peti anggur. Percepat, pelayan itu mengangkat suaranya lagi. Geralt tidak yakin apakah dia harus melakukannya atau mengabaikan panggilan itu. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk melakukannya karena dia tetap menerima pekerjaan itu. Jadi, dia mengambil bir dan menuju ke meja 6. Pada meja 6. Ayo, adik-adik, apa kamu senang? Saya, Suster Sabi, akan memberi semua orang hadiah malam ini. Semua orang hanya menikmati diri sendiri. Kami tidak akan pulang sampai kami benar-benar sia-sia. Ada 6 tamu wanita di meja 6. Jelas mahasiswa muda. Para wanita semua tampil seksi, dewasa, dan membawa pesona yang indah kepada mereka. Yang bernama Sister Sabi menenggak sebotol B*R sekaligus sebelum memeluk sahabatnya, yang duduk di sebelahnya. Cara, ada apa denganmu? Anda belum menyiarkan langsung selama 2 hari terakhir, dan Anda sangat cemberut dan tertekan. Anda biasanya paling bahagia ketika kami berada di sini.
Anda selalu bisa memberitahu saya jika ada sesuatu yang salah. Saudari Sabi, apakah menurutmu pewaris kaya yang tersembunyi itu ada? Dia jelas terlihat seperti orang miskin yang tidak punya uang sama sekali. Dia mungkin sebenarnya sangat kaya secara rahasia. Dan maksud saya benar-benar sangat kaya. Orang yang duduk di sana tidak lain adalah Sarah, yang baru saja mendapat tamparan di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terdengar sangat tertekan. Haha, tentu saja. Selalu ada orang seperti itu di luar sana. Hal ini, tapi bagaimanapun, sangat jarang. Situasi lain yang bisa mengesampingkan kemungkinan itu adalah jika orang itu narsis. Orang-orang seperti itu mengambil pinjaman besar-besaran hanya agar mereka terlihat kaya dan berkuasa. Faktanya, ini biasanya orang-orang miskin. Jawab Suster Sabi. Suster Sabi tampaknya berasal dari latar belakang yang relatif kaya. Sarah mengangguk dengan keras. Ya, Suster Sabi, menurut pengamatan saya, orang ini pasti seorang narsisis yang serius. Saya bertanya-tanya dan melihat ke latar belakangnya, dan saya menemukan bahwa dia pernah memenangkan lotre. Mungkin dia hanya kaya karena itu, tapi dia sangat suka pamer. Hehehe, jangan menganggap orang seperti itu begitu serius. Ayo, mari kita minum. Dia pasti akan menjadi miskin lagi cepat atau lambat. Kata-kata itu tidak bisa membantu tetapi membuat Sarah merasa sedikit lega. Terus terang, itu sudah sehari penuh tapi dia sama cemasnya dengan dia. Dia sama sekali tidak punya selera untuk makan atau minum dan bahkan merasa anggur itu hambar. Itu semua karena geral itu. Dia mendapat tamparan keras di wajahnya pagi itu. Belum lagi mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya geral bisa menjadi mer. Crawford, Lamborghini mungkin hanya miliknya. Sarah benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi pemilik mobil itu. Jika Geralt benar-benar kaya, mengapa dia terus-menerus diganggu? Itu tidak masuk akal sama sekali. Mungkin itu hanya kebetulan. Pemilik Lamborghini mungkin orang lain dan Geralt bisa saja pergi ke tempat lain. Suasana hati Sarah telah meningkat pesat setelah rentetan bujukan dan bujukan oleh Suster Sabi. Lasis, BR-mu ada di sini. Geralt sudah ada di sana dengan bir. Dia meletakkannya sebelum berbalik untuk pergi. Sial, Anda berhenti di sana. Siapa yang kau sebut Lassie? Tanya Suster Sabi dengan marah. Kelompok perempuan biasanya berpikiran terbuka dan terbuka. Namun, mereka semua sangat sensitif dalam hal istilah ini. Sebuah server benar-benar memanggil mereka Lasis. Apa yang dia maksud ketika dia memanggil mereka seperti itu? Itu sudah jelas dengan sendirinya. Geralt juga terkejut dengan balasan yang tidak perlu. Dia tidak terlalu memikirkan istilah itu. Hanya menyapa sekelompok gadis cantik dengan rok mini dengan sikap yang terdengar ramah. Melihat cara mereka berpakaian dan menilai usia mereka, itu semua dalam semangat yang baik bahwa dia menyebut mereka seperti itu. Dia benar-benar tidak mengharapkan sesuatu seperti itu dapat menyebabkan masalah. Itu, keindahan. Aku sungguh minta maaf. Maaf, saya membuat kesalahan. Ini bir Anda. Silakan menikmatinya. Geralt meminta maaf dengan sepenuh hati dengan sedikit membungkuk. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia terkejut ketika dia melihatnya. Adapun gadis itu, dia juga tercengang ketika melihat Geralt. Geralt, Sarah, itu benar-benar tak terhindarkan bagi musuh untuk berpapasan. Sarah baru saja berbicara tentang Geralt, tetapi dia tidak benar-benar berharap dia muncul di sini. Lebih buruk lagi, mengapa Geralt menjadi server di Zero Point Bar? Haha, bukankah dia seharusnya sangat kaya? Sarah tidak tahu mengapa dia merasakan kesenangan yang sama sekali berbeda ketika dia melihatnya dalam keadaan seperti ini. Dia kemudian melihat bahwa Geralt bersiap untuk pergi lagi. Geralt, jangan pergi dulu. Ngomong-ngomong, aku sudah dianggap kenalan sekarang, kan? Hahaha, tidakkah menurutmu kita harus mendiskusikan sesuatu? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.